Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita malam hari ini adalah kitab Syarah Hadis Jibril. Pada pertemuan sebelumnya sudah selesai pembahasan haji dan umrah. Kebiasaan para ulama fikih itu setelah selesai membahas haji dan umrah, biasanya mereka membahas pembahasan khusus yang menjelaskan tentang ziarah kekasih teragung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan ulama. Jadi penutup bab haji dan umrah itu biasanya membahas tentang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama itu tidak suka menyebut tempat kediaman Rasulullah saat ini itu disebut sebagai kuburan. Karena walaupun itu kuburan, tapi kita jaga sopan santun dalam bertutur kata. Karena makam beliau itu tidak seperti makam yang lain, itu adalah kebun surga. Karena itu mereka tidak suka menyebut saya mau ziarah makam Rasulullah. Tidak, ziarah Rasulullah begitu, jangan ziarah makam, ziarah Rasulullah SAW. Ziarah baginda Rasulullah SAW ini sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Keutamaannya sangat banyak yang tidak bisa terhitung. Sebagian ulama berpendapat wajib, cuman mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menjadikan ziarah baginda Rasulullah SAW sebagai salah satu rukun atau kewajiban haji atau umrah? Kenapa? Kalau kita belajar rukun dan kewajibannya haji, tidak ada di situ ziarah Rasulullah SAW. Kita belajar rukun dan wajibnya umrah, tidak ada di situ ziarah Rasulullah SAW. Ini kenapa? Padahal ini kan sangat penting. Karena apa? Allah pencipta kita semuanya, makhluk itu tahu betul bahwa tanpa diwajibkan pun orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW akan ziarah melebihi yang wajib. Tanpa diwajibkan. Jadi Allah tidak perlu mewajibkannya. Ngapain diwajibkan? Para pecintanya akan rela mengorbankan tenaga, waktu, biaya sebesar apapun untuk ziarah kekasihnya Rasulullah SAW. Karena itu tidak perlu diwajibkan. Itu. Dan perbuatan yang dilakukan atas dasar cinta ini relatif aman dari rasa riya. Karena pasti diterima. Sebagaimana sholawat kepada Rasulullah SAW itu dipastikan diterima. Anda bersolawat pada Nabi itu ibadah yang mesti diterima. Begitu juga ibadah-ibadah yang didasari oleh cinta. Jadi orang melakukan karena cinta itu aman dari riya. Yaitu ziarah baginda Rasulullah SAW. Karena itu walaupun tidak diwajibkan, pasti para pecinta itu akan memaksakan diri untuk berangkat ke sana dengan cara apapun, akan berjuang sebisa mungkin untuk sampai ke sana. Dan yang rela untuk pergi ke sana, ke Madinah, padahal itu bukan bagian dari haji, bukan bagian dari umrah, tidak akan rela mengorbankan waktu, biaya, tenaga ke sana, capek-capek ke sana, kecuali atas dasar cinta yang agung kepada baginda Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ziarah baginda Nabi. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Siapapun yang ziarah aku setelah sepeninggalku, setelah aku berpindah alam, maka seolah-olah dia telah berziarah aku ketika aku masih hidup. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi makamku, maka dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Seluruh makhluk Allah itu pasti, yang punya hati pasti akan rindu untuk ziarah baginda Rasulullah SAW. Jangankan manusia, onta. Zaman dulu orang itu pergi ke Madinah dari jarak sangat jauh, dari luar Hijaz, itu dari jalan jauh itu naik onta. Itu perlu waktu jarak tempuh yang sangat lama, sebagian sampai sebulan atau lebih. Onta itu kalau capek ya jalannya pelan, tidak mau jalan kadang-kadang.
Itu. Apalagi kalau muatannya berat, jalannya pelan, nanti berhenti, terus begitu. Tapi ini dibuktikan oleh siapapun yang pergi ke Madinah. Onta itu ketika dibawa ke Madinah, begitu dekat ke Madinah, sudah melihat bukit-bukit yang ada di Madinah, onta itu tiba-tiba bersemangat, jalannya cepat walaupun belum istirahat. Yang asalnya jalannya itu pelan, kemudian sering berhenti, tapi kalau sudah melihat bukit-bukit Madinah, sudah tercium aroma Madinah, onta itu akan otomatis jalan dengan penuh semangat dan cepat, tanpa seolah-olah gak dikasih muatan, saking cepatnya. Lah ini onta, karena onta juga punya rasa, gitu. Dia juga punya cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sering kita baca ketika maulid, hada hadis surah bismil habaib fahaza sukru atau farrokaib. Kebiasaan orang itu, orang Arab itu kalau naik onta itu pakai, kalau ibarat kita itu, istilah kita itu menembang, melantunkan tembang-tembang syair, membaca syair qasidah begitu. Onta itu ketika dibacakan qasidah, apalagi suaranya bagus, onta itu tidak punya rasa capek. Dia itu akan bersemangat jalan, itu keistimewaan onta yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Jadi onta itu walaupun dikasih muatan berat, capek, nanti kalau dibacakan qasidah-qasidah, tembang istilah kita itu dia akan bersemangat jalan dengan cepat. Ada keistimewaan, keanehan pada onta, kalau qasidah yang dibacakan itu ya ada nama baginda Rasulullah SAW, dia itu akan berjalan sangat cepat, kepingin segera sampai. Dia tahu kalau dia ini akan dibawa menuju tempat baginda Rasulullah SAW, sehingga dia jalannya akan cepat. Seperti orang mabuk cinta begitu onta kalau mendengar qasidah yang di situ ada penyebutan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam taraha waqad maddat hutoha wasalat min madamiha sahaib. Jadi langkahnya itu maddat hutoha. Jadi langkahnya itu menjadi lebar. Yang asalnya langkahnya itu apa? Deket-deket itu tidak terlalu lebar, tapi kalau sudah dibacakan qasidah tentang baginda Rasulullah SAW, jalannya itu lebar-lebar, langkahnya itu sehingga cepat dan matanya berlinangan air mata. Ini onta. Lah onta saja punya kerinduan besar kepada Rasulullah SAW, masa kita umatnya yang kebanggaan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pemberi syafaat kita adalah Nabi Muhammad SAW. Masa tidak punya rindu seperti onta, kalah sama onta? Itu. Begitu juga sebagaimana riwayat yang sangat masyhur, pernah waktu hari Jumat dulu Nabi itu ketika di Masjid Nabawi ketika khutbah itu bersandar ke pohon kurma yang sudah kering, yang sudah ditebang, tapi sisa sedikit disisakan begitu di atas permukaan tanah untuk Nabi bersandar ketika khutbah. Tapi kemudian sahabat dibuatkan mimbar yang jaraknya beberapa meter dari pohon kurma yang sudah mati dan kering tadi itu. Karena dibuatkan mimbar, Nabi tidak lagi bersandar kepada pohon kurma tapi naik khutbah di atas mimbar. Waktu itu kejadian di hari Jumat, masjid penuh dengan para sahabat, Nabi khutbah di atas mimbar, tengah-tengah khutbah terdengar suara tangisan yang begitu kuat. Itu suara rintian yang menjadi-jadi. Sahabat bingung, tola-tole siapa yang nangis? Suaranya sangat memancing hati orang lain itu iba. Tapi enggak kelihatan siapa yang nangis. Dicari-cari enggak ketemu. Ternyata setelah dicari-cari Rasulullah mengetahui bahwa tangisan itu dari pohon kurma yang sudah kering tadi itu. Pohon kurma sudah kering, mati, sudah ditebang. Nangis, kenapa? Gara-gara Nabi bergeser beberapa meter darinya. Yang dulunya Nabi bersandar menyentuh kayu itu, Nabi menjauh sedikit, itu menangis sejadi-jadinya. Ini pohon kurma. Sayyidina Hasan Basri ketika meriwayatkan cerita ini, hadis ini, beliau mengatakan ini pohon kurma nangis karena jauh dengan baginda Rasulullah SAW. Kira-kira yang lebih berhak untuk menangis itu siapa? Kita umatnya apa pohon kurma? Itu pohon kurma nangis gara-gara jauh dengan baginda Rasulullah SAW. Kita jauh, masa tidak menangis? Pohon kurma nangis didatangi oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau hati kita yang menangis, pasti Rasulullah SAW akan datang kepada kita, mengelus hati kita yang tergantung diri kita. Pohon kurma saja nangis didatangi oleh Rasulullah SAW, ditenangkan, apalagi kita umatnya. Kemudian
ziarah kepada Rasulullah SAW ini kita perlu sadari, perlu meyakini seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun bahwa Nabi itu hidup, hanya saja berpindah alam. Jadi meninggalnya Nabi tidak sama seperti orang biasa. Jadi beliau itu pindah ke kehidupan yang lebih sempurna. Karena itu kalau Anda ada di Madinah, semoga kita semua ditakdirkan ke sana. Ketika Anda pergi ke Madinah, maka hati-hati. Anda ziarah Nabi itu, Anda harus punya rasa dalam hati Anda bahwa Anda ziarah Nabi seperti ketika Nabi masih belum meninggal, masih hidup. Karena itu dijaga adabnya, khususnya ketika masuk ke Babus Salam terus lurus dengan muwajahah syarifah istilahnya. Ketika kita lurus, di situ ada pagar yang indah itu yang ada tulisan di sini tempat salam pada Rasulullah. Itu berarti Anda betul-betul lurus dengan wajah mulia baginda Rasulullah SAW. Lah di situ Anda jaga adab yang baik. Jangan sampai mengeraskan suara. Bayangkan, rasakan bahwa Anda sekarang sedang berada di hadapan Rasulullah SAW yang masih hidup. Jaga adab, jangan sampai angkat suara dan jangan video call ada di situ, bukan waktunya. Manfaatkan, masa Anda di hadapan Rasulullah kemudian nelpon orang, ini kan Anda berpaling dari Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah kok nelpon orang, video call lagi, lurus dengan Rasulullah SAW. Itu tidak adab. Walaupun banyak yang melakukan sekarang, jangan tiru-tiru, itu enggak sopan. Anda di hadapan Rasulullah SAW, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya dan yakinlah Nabi itu hidup dan Nabi melihat Anda di hadapan beliau. Nabi itu mendengar salam Anda. Kalau Anda sedang di sini, Nabi mendengar salam Anda. Kita sholawat, kita salam, ada malaikat yang menyampaikan. Jadi sholawat dan salam kita dari tempat ini, dimanapun kita berada, sampai pada Nabi, tapi pakai perantara malaikat. Ada malaikat yang menyampaikan. Tapi kalau pas Anda di Madinah, Anda di hadapan Rasulullah SAW, Nabi mendengar langsung tanpa wasithah malaikat. Karena itu dijaga adabnya sebaik mungkin dan jadikan kesempatan selama ada di Madinah perbanyak wirid wirid ziarah Rasulullah SAW. Eman-eman di Madinah kok males ziarah. Eman-eman. Itu. Selama di Madinah manfaatkan sebanyak mungkin Anda ziarah Rasulullah SAW. Kemudian sebagian orang itu pernah sempat punya pikiran. Yang ziarah Nabi itu kan orang banyak dari seluruh penjuru dunia. Katanya disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi mendengar salam mereka. Dia ini ketika itu sempat terpikir di dalam pikirannya, di dalam benaknya berpikir, ini yang ziarah sebanyak ini, semuanya menyampaikan salam. Apakah semuanya didengar oleh Nabi? Dia punya pikiran begitu. Tidak lama dia ngantuk tidur. Ketika tidur mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Dan baginda Rasulullah menjelaskan, ya fulan, wahai fulan, dengar ya, semua orang sebanyak itu yang mengucapkan salam kepadaku, satu persatu aku dengar dan satu persatu aku jawab. Bukan dijawab global, satu persatu aku jawabi. Dijawabi satu persatu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kemudian beliau berdoa, semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah untuk bisa berziarah kepada baginda Rasulullah SAW setiap saat, dan jangan agar supaya Allah tidak menjadikan kita sebagai orang yang lalai dari Allah dan lalai dari Nabi Muhammad SAW sekejap pun. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau dalam salah satu qasidahnya mengatakan, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan alal aini sa'iri. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa membalas sedikit pun jasa nabimu walaupun engkau berjuang ziarah ke Madinah berjalan menggunakan mata, bukan berjalan menggunakan kaki. Anda dari negara Anda berjalan melangkah pakai kelopak mata, jalannya pakai mata ke Madinah, sedikit pun Anda belum bisa membalas jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlalu besar jasa beliau. Dan beliau kemudian mengatakan, ziyaratuhu fauzun wa nujhun wa magnamu li ahlil qulubil mukhlisatit tawahiri. Ziarah baginda Rasulullah SAW itu adalah sebuah keberuntungan. Jika Anda ditakdirkan bisa ziarah ke sana, itu tanda adalah Anda adalah orang beruntung. Wa nujhun, kesuksesan atas segala hajat. Wa magnamun,
Jadi keuntungan yang sangat besar. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati yang ikhlas dan suci. Siapapun yang ziarah baginda Rasulullah SAW dengan hati yang ikhlas dan suci, maka pastikan dia adalah orang beruntung. Dunia akhirat dia adalah orang yang beruntung. Kemudian ada beberapa adab kalau Anda ziarah kepada Rasulullah SAW. Ketika kita ditakdirkan, semoga segera. Ketika kita ditakdirkan ziarah baginda Rasulullah SAW, maka sepanjang perjalanan, mulai dari kita berangkat dari rumah, sibukkanlah lisan kita untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Sibukkan terus sholawat, jangan putus-putus. Terserah sholawat apa saja. Nanti kalau sudah nyampe ke Madinah, masuklah ke Madinah dengan penuh adab, penuh tawadhu, penuh rasa takzim kepada penghuni Madinah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Masuknya pakai adab, jangan angkat suara, yang khusyuk, yang tawadhu, yang takzim. Kemudian segera Anda mandi. Begitu nyampe, jangan bingung istirahat, gampang istirahat bisa nanti. Begitu Anda nyampe, segera mandi. Bersihkan tubuh Anda, bersihkan hati Anda, pakai pakaian yang bersih, yang rapi, yang wangi. Setelah itu segera menuju Masjid Nabawi. Ketika masuk Masjid Nabawi, langsung lakukan sholat sunat di situ. Segera lakukan sholat sunat, tahiyatul masjid. Lakukan sholat tahiyatul masjid ada di Masjid Nabawi. Segera itu sudah, jadi nyampe, mandi, bersih-bersih, yang wangi, yang rapi. Segera menuju Masjid Nabawi, sholat sunat tahiyatul masjid ada di Masjid Nabawi. Setelah itu langsung ziarah Rasulullah SAW. Nah, nanti ketika Anda ziarah, itu nanti kalau ada yang bisa dilihat nanti fotonya, itu ketika di situ ada lingkaran yang kuning emas itu, yang kuning emas lingkaran bulat itu ketika Anda berada di situ berarti Anda betul-betul lurus dengan wajah indah dan mulia dari baginda Rasulullah SAW. Jaga adab sebaiknya. Nah, itu jadi yang ada lingkaran bulat gede itu, yang emas itu, nah, itu berarti Anda betul-betul lurus dengan baginda Rasulullah SAW. Anda menghadap ke situ, jangan membelakangi. Anda menghadap ke situ, Anda lurus dengan Rasulullah malah membelakangi Rasulullah. Menghadap ke Rasulullah dengan penuh takzim. Rasulullah itu hidup. Dan jaga jarak, jangan terlalu mepet. Jaga jarak kira-kira 4 dirok, kira-kira 2 meter. Begitu juga adab kita ketika ziarah makam Nabi siapapun atau makam ziarah wali siapapun. Ketika ziarah begitu, ada jarak sekitar 2 meteran. Begitu seperti Anda ketika ziarah orang soleh yang masih hidup. Masa muka Anda tempelkan ke muka orang soleh, itu kan ya tidak sopan. Jadi jaga jarak sekitar 2 meter 4 dirok. Begitu juga ketika ziarah makamnya, baik itu Nabi atau Rasul atau orang soleh, wali-walinya Allah, itu ada jarak. Ada jarak. Begitu juga ketika ziarah Rasulullah SAW. Nah, ketika sudah di hadapan Rasulullah SAW, ucapkan salam sebagus mungkin, seindah mungkin. Itu misalnya yang dicontohkan di sini. Jadi ucapkan salam dengan khusyuk dan bayangkan bahwa Anda sekarang itu mengucapkan salam kepada Nabi yang hidup, bukan meninggal. Ucapkan salam seolah-olah ketika Nabi waktu itu masih belum pindah alam. Ucapkan salam dengan penuh khusyuk dan penuh ta'zim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah, dan seterusnya. Banyak kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, kitab-kitab khusus di situ menerangkan adab-adab ziarah baginda Rasulullah SAW dan bagaimana kita mengucapkan salam. Kita merangkai salam sendiri mungkin tidak bisa indah, tidak bisa bagus, tidak bisa komplit. Tidak usah bingung. Banyak ulama menyusun kitab-kitab khusus yang isinya bagaimana kita mengucapkan salam pada Rasulullah, bagaimana kita bertawasul pada beliau, bagaimana kita doa ketika ziarah beliau, itu ada semuanya. Nah, itu ucapkan salam sebanyak mungkin, sekomplit mungkin, seindah mungkin kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah selesai Anda salam pada Rasulullah, geser dikit ke kanan. Geser ke kanan, di situ makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam pada Sayyidina Abu Bakar. Setelah selesai salam pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, geser lagi sedikit ke kanan, di situ makam Sayyidina Umar. Ucapkan salam kepada Sayyidina Umar. Setelah selesai, geser lagi ke kiri, balik ke lurusnya baginda Rasulullah SAW. Di situ Anda minta apapun kepada Allah,
tawasul kepada beliau, apapun hajat Anda insya Allah akan dipermudah oleh Allah dengan berkah baginda Rasulullah SAW. Tapi ini dulu Anda bisa seperti ini, Anda bisa salam di hadapan Rasulullah berlama-lama sekomplit mungkin, kemudian geser ke Sayyidina Abu Bakar, geser ke Sayyidina Umar, balik lagi geser ke kiri, balik ke Rasulullah. Itu dulu. Sekarang Anda diusir kalau begitu. Sekarang jalan, tidak bisa kita berhenti. Kecuali kita misalnya masa bodoh sebentar, itu biasanya bisa. Tapi nanti diusir-usir. Oh jalan, bisanya begitu diusir-usir. Kita tidak bisa tenang ada di situ. Mesti diusiri. Ya sudah, jalan aja. Sebisa mungkin ketika kita bisa berhenti, alhamdulillah. Kalau rame biasanya bisa berhenti. Kalau setelah habis sholat itu biasanya padat, orang desak-desakan, itu bisa berhenti malah enak. Kalau pas sepi ya langsung diusir Anda. Jangan sampai berhenti, langsung diusir. Gitu. Kecuali kalau Anda ziarahnya dari arah Raudhah, Anda masuk Raudhah, dari Raudhah bisa di situ agak tenang ziarahnya, agak lama ziarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ perbanyak Anda minta kepada Allah dengan penuh ketawaduan, doa, sholawat pada Rasulullah SAW. Setelah selesai ziarah Rasulullah SAW, Anda jalan, kemudian masuk ke Raudhah. Raudhah ini tempat antara kediaman Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah. Jadi ada mimbar tempat Rasulullah khutbah itu. Nah, itu di arah Di arah kirinya itu dalem atau kediaman Rasulullah SAW yang sekarang dijadikan makam beliau itu. Nah, itu tempat antara kediaman Rasulullah dengan mimbar, inilah yang disebut dengan Raudhah. Nah, itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW itu tempat istimewa, bukan tempat sembarangan. Beliau bersabda, ma baina qabri wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Tempat yang ada di antara makamku dan mimbarku itu adalah salah satu kebun dari kebun-kebun surga. Itu bukan bagian dari dunia, itu bagian dari surga. Eman-eman kalau ke sana Anda sebisa mungkin masuk ke Raudhah. Ada kesempatan. Nah, kalau satu kali mesti bisa, tapi kalau beberapa kali nanti ada caranya. Nanti kalau ke sana Anda nanya, ada caranya nanti. Nah, cari informasi eman-eman. Dan ketika masuk Raudhah, usahakan kalau bisa cari tiang yang di situ ada tulisan tiang Aisyah, istiwanah Aisyah. Jadi tiang yang di situ ada, Anda lihat ke atas itu ada tulisannya Aisyah. Kalau ketemu, manfaatkan, doa di situ, itu mujarab. Doa di situ itu mustajab. Raudhah itu semuanya tempat mustajab, tapi yang paling istimewa di situ, di tiang yang ada tulisan istiwana Aisyah, tiang Sayyidah Aisyah. Di situ Anda doa. Ini mujarab dan dibuktikan oleh banyak orang-orang soleh. Kemudian ketika di Raudhah itu Anda juga jangan lupa untuk mengucap, di situ ada ke rumah Sayyidah Fatimah di situ. Jejer dengan rumah baginda Rasulullah SAW. Ada kediaman Sayyidah Fatimah. Ucapkan salam pada Sayyidah Fatimah di situ. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa Sayyidah Fatimah itu dimakamkan di rumahnya. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat Sayyidah Fatimah dimakamkan ada di Baqi, di luar Masjid Nabawi, tidak jauh begitu, di sebelahnya Masjid Nabawi. Nah, itu. Kebanyakan ulama mengatakan Sayyidah Fatimah dimakamkan di Baqi, tapi banyak ulama, khususnya ulama arifin billah, itu mengatakan tidak, Sayyidah Fatimah itu dimakamkan di rumahnya. Karena itu ketika Anda masuk Raudhah, pasti di situ nanti akan melewati rumah Sayyidah Fatimah. Lah, ucapkan salam di situ kepada Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ucapkan salam ada di situ. Mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah dimakamkan ada di situ. Setelah selesai dari Raudhah, Anda doa, sholat ada di situ, usahakan kemudian keluar ke pemakaman Baqi, tidak jauh, di kiri, samping kiri Masjid Nabawi itu. Anda keluar, itu nanti ada pemakaman Baqi. Di situ banyak sekali keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat besar yang ada dimakamkan ada di situ. Di antaranya adalah Sayyidah Fatimah. Pendapat kebanyakan ulama mengatakan Sayyidah Fatimah dimakamkan ada di Baqi. Anda ziarah lagi di situ, di makam yang dikatakan itu makam Sayyidah Fatimah, Anda ziarah, ucapkan salam situ, mengikuti pendapat ini. Tadi di Raudhah ziarah, di rumahnya mengikuti pendapat yang mengatakan makamnya di situ. Ketika ke Baqi, Anda ziarahi lagi tempat yang dikatakan itu makam Sayyidah Fatimah, Anda ziarahi. Di situ banyak ahlul bait. Dulu ada kubah-kubahnya. Sebelum Jazirah Arab itu dikuasai kelompok sesat, itu dulu di situ ada kubah keluarga Nabi, makamnya itu dibangun, ada kubahnya, ada kubah para sahabat, itu ada, kemudian dihancurkan oleh kelompok sesat itu.
Akhirnya, tapi tetap ada sisa-sisanya, makamnya masih ada. Anda ziarah di situ ada Sayyidah Fatimah, Anda juga ziarah keluarga Nabi yang lain di situ. Kemudian juga di situ banyak sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Hasan, keluarga Nabi itu. Kemudian juga Sayyidina Zainal Abidin ada di situ, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Bakir, Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Di situ banyak Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Utsman, semua ada di situ. Anda ziarah ada dimanfaatkan, ziarah ke Baqi ada di situ. Tapi sama di sana itu ketat sekali, tidak boleh berhenti, Anda diusir langsung. Jadi ziarah sambil jalan begitu, sebisa mungkin itu. Kalau ada kesempatan berhenti ya berhenti, suruh jalan ya jalan aja daripada diusir. Gitu. Jadi manfaatkan di sana. Kemudian baca Fatihah di situ, bacakan Fatihah untuk Sayyidah Fatimah, keluarga Nabi yang lain, sahabat Nabi yang ada di situ, ibunda Sayyidina Ali juga di situ makamnya, manfaatkan. Dan ketika ada di Madinah, ziarah juga tempat-tempat bersejarah lainnya. Banyak di Madinah itu ada sekitar 30 tempat bersejarah yang harus kita ambil berkahnya. Ada 30. Bahkan bukan hanya 30 sebenarnya, seluruh Madinah itu tempat bersejarah. Kenapa? Di situ tempat tinggal baginda Rasulullah SAW. Berapa kali malaikat Jibril turun ke situ membawa wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat-malaikat yang lain, tempat istimewa. Seluruh Madinah itu bersejarah. Tapi memang ada tempat-tempat khusus yang memiliki keistimewaan. Ada sekitar 30 diantaranya. Yang tempat yang harus kita ziarahi ketika ada di Madinah adalah Masjid Quba. Kalau bisa hari Sabtu. Kalau bisa paling istimewa hari Sabtu. Kalau enggak kebetulan Anda di Madinah itu hari Sabtu, ya hari apapun enggak apa-apa. Tapi usahakan ziarah Masjid Quba. Kalau ke Masjid Quba itu ada adabnya. Anda dari hotel sudah wudu, sudah suci. Jangan berangkat enggak punya wudu. Anda di hotel wudu yang bersih, yang rapi, yang wangi. Wudu dijaga agar tetap suci. Nanti nyampe Masjid Quba langsung sholat 4 rakaat. Ini ada keistimewaannya bagi orang yang berangkat dari tempat tinggalnya dalam keadaan suci menuju Masjid Quba, sholat 4 rakaat, apalagi kalau hari Sabtu. Kalau tidak hari Sabtu juga tidak ada masalah. Sholat 4 rakaat ada di Quba, pahalanya seperti umroh yang dijamin diterima. Itu. Ketika Anda ada di Madinah, manfaatkan, jangan sampai tidak pergi ke Masjid Quba. Tapi syaratnya itu sudah wudu, sudah suci dari hotel, dari tempat tinggal Anda. Jangan berangkat dalam keadaan tidak suci. Kemudian juga termasuk tempat bersejarah yang sangat berkah di sana yang harus kita ambil berkahnya, kita ziarahi adalah Masjid Qiblatain. Ini masjid bersejarah karena di situ ada 2 mihrabnya masjidnya. Kenapa? Dulu ketika Nabi awal-awal di Madinah, kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis, ada di Palestina sana. Kemudian dipindah ke Ka'bah. Lah, beberapa sahabat ketika sholat ada di masjid itu. Ketika pertama kali sholat, kiblatnya masih Baitul Maqdis. Di tengah-tengah sholat ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasulullah SAW agar berpindah menghadap ke Ka'bah. Akhirnya muter, berbeda arah, berlawanan arah. Jadi kalau dari Madinah ke Baitul Maqdis itu menghadap ke utara, kalau ke Mekah itu ke selatan. Nah, jadi itu di situ ada 2 mihrab bersejarah itu. Jadi sahabat tengah-tengah sholat. Awal sholat menghadap ke Baitul Maqdis, di tengah-tengah sholat belum selesai, ada perintah untuk ganti ke Ka'bah, langsung muter ke Ka'bah. Nah, makanya disebut masjid 2 kiblat. Kenapa? Pernah dilakukan satu sholat, separuhnya menghadap Baitul Maqdis, separuhnya menghadap Ka'bah, diziarahi itu. Kemudian juga ada Masjid Fatah yang harus diziarahi di sana. Kemudian ada 7 masjid juga yang istimewa di sana diziarahi. Kemudian juga ada sumur Aris, ini juga berkah. Ziarahi ketika ada di sana, ketika memungkinkan. Juga Masjid Nur, di sana ada Masjid Nur. Kenapa? Dulu asalnya bukan masjid. Dulu itu sejarahnya kenapa disebut Masjid Nur, Masjid Cahaya? Karena dulu itu pernah ketika malam sangat gelap, ada 2 sahabat Nabi ini mau pulang, pamit ke Rasulullah mau pulang ke rumah masing-masing. Tapi Madinah waktu itu sangat gelap. Akhirnya oleh Nabi dikasih kayu pelepah kurma itu, kayu ya, dari pohon kurma itu diambil, kemudian keluar cahaya tanpa disumet. Ya, jadi tongkat kayu diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat ini bercahaya, tapi satu yang bercahaya. Akhirnya itu dibuat penerangan jalan. 2 sahabat ini pulang pakai cahaya itu karena gelap sekali. Kemudian ada persimpangan jalan, rumahnya beda, satunya mengarah ke sana ke kiri misalnya, satunya ke kanan. Lah ini apa ini?
Kalau kayunya di bawah satu orang, satunya pulang dalam keadaan gelap. Bingung akhirnya apa ini? Akhirnya subhanallah terjadi keajaiban. Tongkat satunya yang asalnya nggak nyala ikut nyala. Akhirnya di situ nur yang asalnya tadi satu dari baginda Nabi terpecah menjadi dua. Makanya disebut tempat terpecahnya cahaya. Kemudian dibangun masjid ada di situ untuk mengabadikan di tempat berpisahnya dua sahabat tadi itu disebut Masjid Nur. Berkah ini. Anda upayakan ziarah ke sana. Dan banyak orang yang ziarah ke sana untuk ngambil berkah Masjid Nur ini sampai sekarang. Gitu. Dan intinya selama ada di Madinah manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari keberkahan sebanyak-banyaknya, khususnya dengan ziarah baginda Rasulullah SAW. Jangan sia-siakan waktu di sana banyak tidur di rumah, jangan di Madinah. Eman-eman di sana tidur istirahat secukupnya saja, istirahat sebentar cukup. Kenapa? Di sana ada kekasih. Kayak manten anyar tidak bisa tidur. Ini kekasih teragung ini baginda Rasulullah SAW. Anda malah tidur toh. Eman. Itu. Ini ada di Madinah menghabiskan waktu dengan tidur atau sebagian main-main atau sebagian antri makanan. Itu. Cuman mau beli sayap ayam dengan merek tertentu itu. Antri sampai bermeter-meter, berjam-jam. Ini apa ini di Madinah? Makan yang ada itu ngapain antri itu? Cari yang lain. Itu. Sebagian itu orang Indonesia karena di hotel makanannya itu makanan bukan seleranya dia, antri pecel tadi. Di Madinah antri pecel, eman. Itu buang-buang waktu untuk seperti itu. Manfaatkan waktu sebaiknya selama ada di Madinah. Di situ itu ada makhluk teragung, baginda Rasulullah SAW. Lebih afdal dibanding para malaikat, lebih afdal dibanding seluruh para nabi dan rasul, lebih afdal dibanding arash, lebih afdal dibanding kursi. Seluruh makhluk Allah jadikan satu, masih tetap lebih afdal baginda Rasulullah SAW. Anda malah sia-siakan waktu ada di situ. Perbanyak sholawat ada di situ. Untuk apa? Sholawat dengan penuh perasaan rindu. Kalau Anda memperbanyak sholat pada Nabi, dipenuhi rasa rindu, pastikan tidak lama Anda akan langsung melihat wajah indah Rasulullah SAW. Kalau belum bisa, terus diupayakan sholawat yang banyak dengan penuh rindu. Anda ibaratnya ngetok pintu, kalau sekali dua kali gak dibukakan, ojo ngambul, terus pasti nanti akan dibukakan. Kemudian beliau berdoa semoga Allah memberikan nikmat kepada kita, bisa memandang wajah indah baginda Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga maupun tidur, murni anugerah tanpa cobaan dan ujian. Ketika kita ziarah baginda Rasulullah SAW menuju Madinah, itu niatkan ziarah baginda Nabi. Jangan ikut-ikutan sebagian orang yang wallah tidak punya otak mungkin. Nah, jadi sebagian orang itu mengatakan kalau ke Madinah itu tidak boleh bertujuan ziarah Nabi. Kenapa? Kita itu tidak boleh mengeluarkan biaya tenaga untuk pergi suatu tempat kecuali ke salah satu dari 3 masjid. Karena itu kalau ke Madinah niatkan ziarah masjidnya. Jangan niat ziarah Nabi Muhammad, tapi niatkan ziarah masjid. Ini omongan orang nggak punya akal. Kalau memang tujuannya masjid, ya mending di Masjid Makkah. Sholat 1 kali di Masjid Makkah, di Masjidil Haram Makkah, itu setara dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Itu Makkah. Kalau Masjid Nabawi, 1 kali sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1.000 kali sholat. Masjid Makkah itu 100.000 kali. Pahalanya seperti sholat 1 kali seperti 100.000 kali di masjid lain. Kalau Madinah di Masjid Nabawi itu hanya 1.000 kelipatannya. Kalau Masjid Aqsa 500. Jadi kalau memang tujuannya masjid, ngapain jauh-jauh ke Madinah? Eman-eman mending di Mekah tok. Perbanyak sholat di situ. 100.000 kelipatannya. Di Madinah 1.000. Nah, jadi kalau masjidnya ya mending Masjid Makkah, Masjidil Haram. Tapi kita ke Madinah bukan itu. Walaupun kita akui keistimewaan Masjid Nabawi dan kita manfaatkan selama ada di sana untuk memperbanyak sholat ada di situ. Tapi tujuannya bukan itu. Kalau tujuan itu rugi Anda. Mending di Mekah. Kita ke Madinah itu tujuannya Nabi Muhammad SAW. Yang itu tidak bisa dibandingkan dengan makhluk Allah apapun. Itu niatnya. Jadi jangan hiraukan omongan orang-orang tidak boleh tujuan ziarah Nabi. Enggak. Nabi mengatakan, beliau Rasulullah SAW yang mengatakan, man hajja falam yazurni faqad jafani. Siapa yang berangkat haji tapi tidak ziarah kepadaku, dianggap tidak prioritas. Siapa yang haji
tapi tidak ziarah kepadaku, berarti dia telah memiliki sifat jafa kepadaku. Jafa ini kaku, wangkot, ndak pokro, ndak tahu balas budi, itu maknanya jafa. Jadi kata-kata yang sangat luas menunjukkan seluruh sifat yang tidak baik. Siapapun yang haji tapi tidak ziarah padaku, berarti dia itu orang yang telah wangkot kepadaku, tidak tahu balas budi kepadaku, kaku kepadaku, ndak pokro kepadaku. Ini orang haji tapi enggak ziarah pada Nabi. Jadi kita ke Madinah itu tujuannya ziarah kepada Rasulullah SAW. Anda ziarah Nabi, apapun hajat Anda akan dimudahkan oleh Allah. Kalau Anda sedang sedih, sumpek, mengalami banyak problem, pergi ke sana dengan niat agar supaya dibereskan Allah, akan beres. Orang sakit ziarah ke sana akan dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ini ijazah dari beliau, kalau diberi kesempatan pergi ke Madinah itu sepanjang jalan perbanyak sholawat berikut ini. Begitu juga selama ada di Madinah, perbanyak sholawat ini ketika di Madinah, minimal 100. Setelah itu baca sholawat-sholawat yang lain, khususnya sholawat Ibrahimiyah. Tapi sholawat ini sangat penting untuk diperbanyak ada di Madinah. Dan ketika perjalanan ini bisa menguatkan daya ingat juga ini. Di samping untuk membantu terkabulnya hajat-hajat kita dan agar supaya ziarah kita diterima oleh Allah, ini juga bisa membantu menguatkan daya ingat. Apa segot salawatnya? Ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Ini yang komplit. Bisa juga misalnya dipersingkat, cukup dibaca separuhnya tadi itu, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih kamala nihayata li kamalika wa adada kamalihi. Nah, berhenti di situ tidak apa-apa, tapi kalau mau ditambahi seperti tadi lebih afdol. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih kamala nihayata li kamalika wa adada kamalihi fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Itu diperbanyak selama perjalanan menuju Madinah, dan ketika di Madinah minimal dibaca 100 kali. Habis itu perbanyak salawat yang lain, khususnya salawat Ibrahimiyah, karena salawat Ibrahimiyah ini apa? Salawat yang paling afdol. Ini kalau di selama perjalanan kemudian di Madinah Anda memperbanyak salawat ini, insya Allah Anda akan dikarunia bisa memandang langsung wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sibuk melakukan hal-hal yang enggak manfaat ada di Madinah dan selama perjalanan. Jangan sibukkan diri untuk hal-hal yang kurang manfaat. Selama di Madinah jangan eman-eman itu. Dan termasuk yang sangat harus betul-betul kita upayakan selama ada di Madinah, lakukanlah sholat fardu sampai 40 kali sholat fardu. Kalau sehari itu 5 kali sholat fardu, berarti kan kalau 40 perlu 8 hari. Jadi kalau Anda di Madinah 8 hari atau lebih bisa melakukan ini. Dan lakukan di Masjid Nabawi. Anda eman-eman selama di Mekah Madinah itu lakukan sholat 5 waktu itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Sebagian orang kasihan, eman-eman keluar biaya, tenaga. Di Madinah sholat di hotel, di Mekah sholat di hotel, eman-eman. Selama di Mekah selalulah sholat 5 waktu di Masjid Haram. Ketika di Madinah selalu sholat 5 waktu jamaah di Masjid Nabawi. Jamaah itu jamaah yang bareng-bareng orang banyak itu pahalanya istimewa sekali. Kalau kelipatannya itu dimanapun pokok di tanah haram dapat, tapi keistimewaan khusus kalau Anda sholat bareng-bareng jamaah dari Masjid Nabawi dan Masjid Haram Makkah itu. Manfaatkan sebaik mungkin. Dan itu diantaranya tadi itu. Dalam hadis disebutkan, kurang lebih kesimpulannya mengatakan bahwa siapa yang selama di Madinah melakukan sholat 40 kali sholat fardu di Masjid Nabawi, maka dia akan dijamin bebas dari neraka, bebas dari siksa, dan bebas dari kemunafikan. Istimewa, bebas dari neraka, jaminan bebas dari neraka, dari adab, dan dari kemunafikan. Anda yang bertanya, nah ini kan kalau 40 kali sholat fardu berarti kan perlu 8 hari di Madinah lah. Gimana kalau di Madinahnya cuma 4 hari, 3 hari, sebagian 2 hari? Ini apa? Gampang. Sholat 40 kali itu tidak harus sholat adha, bisa sholat qadha. Anda bisa bekerja sama dengan rombongan, ayo kita manfaatkan selama di Madinah ini, ya sholat jamaahnya ikut sholat Masjid Nabawi. Kemudian nanti setelah sholat kita jamaah niat mengqadha sholat-sholat yang dulu.
sampai Anda sholat 40 kali. Kalau bisa jamaah afdol. Jamaah 40 kali sholat fardu walaupun qadha. Dan ini amal salaf ini, kalau mereka tidak lama di Madinahnya kesempatannya, yaitu mereka berjamaah sholat qadha. Lu qadha yang mana? Ya bisa jadi kan kita pernah meninggalkan sholat terus lupa tidak diqadha, atau misalnya sholat kita diperselisihkan ulama, ada yang mengatakan sah atau tidak, kita qadha. Atau misalnya tidak pernah punya utang, sholat saya sempurna, biyen cilik kan tahu bedi itu, disuruh ke masjid mampir nang di tidak sholat, nah begitu kan. Dan qadha itu jadi diniatkan qadha apa sampai 40 kali sholat ada di Madinah, itu besar sekali keistimewaannya, dan ini yang diamalkan oleh ulama salaf. Kemudian perbanyak sodako selama ada di Madinah, walaupun sedikit, walaupun nominalnya kecil, sering-sering sodako ada di Madinah itu, khususnya ketika mau ziarah Rasulullah SAW. Setiap kali Anda ziarah, usahakan sodako dulu. Kenapa? Itu akan menjadi penyebab terbesar diterimanya ziarah Anda. Dulu itu ketika Nabi belum berpindah alam, itu sempat dibuat aturan. Karena banyak orang yang suka sowan pada Rasulullah, akhirnya Rasulullah itu terus-terusan tidak pernah putus tamunya. Akhirnya diturunkan ayat, Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sowan kepada Rasulullah, sebelum sowan sedekah dulu. Wajib itu dulu. Di awal-awal itu wajib. Yang mau sowan Rasulullah wajib sedekah dulu, sedekah ke orang. Itu. Akhirnya gara-gara wajiban sedekah, beberapa sahabat akhirnya tidak sowan, dan ayat ini belum sempat diamalkan oleh siapapun kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang sempat mengamalkan ayat ini ketika wajib hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian dihapus oleh Allah, tidak wajib, tapi tetap sunnah. Ketika akan sowan baginda Nabi, sedekah dulu. Sekarang Nabi masih hidup, jadi ketika Anda mau sowan ziarah Nabi di Madinah, sebelum ziarah sedekah dulu. Anda tidak akan kekurangan untuk memberi orang yang mau menerima sedekah banyak di sana. Siapkan aja, walaupun kecil tidak besar. Setiap mau ziarah sowan sedekah dulu dengan niat apa? Agar ziarah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Anda menuju ziarah Rasulullah itu yang khusyuk, hatinya yang fokus, yang hadir, jangan gelambiar kemana-mana. Khususnya ketika betul-betul lurus dengan wajah mulia baginda Rasulullah SAW. Kemudian ucapkan di situ at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, terus begitu. Yang khusyuk. Kemudian kalau Anda hafal nama-nama baginda Rasulullah SAW, ucapkan salam kepada Sayyidina, assalamualaikum ya Yasin, assalamualaikum, assalatu wassalamualaikum ya Toha, assalatu wassalamualaikum ya Muddatsir, ya Muzammil, dan seterusnya. Jika Anda hafal nama-nama baginda Nabi, ucapkan salawat dan salam ke setiap nama mulia beliau. Itu. Kemudian kalau ada orang titip salam, Anda biasanya kalau berangkat banyak kan orang titip salam itu. Titip salam, sampaikan salamnya. Sampaikan. Jadi ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah min fulan. Assalamualaikum ya Rasulullah min fulan, sebutkan satu persatu. Kalau lupa kebanyakan yang titip, cukup wis assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai Rasulullah dari orang-orang yang titip salam kepada saya untuk Anda. Saya lupa namanya. Begitu itu Rasulullah tahu siapa yang titip, itu tahu. Jadi kalau banyak yang titip cukup disebutkan secara global, atau lupa cukup sampaikan secara global seperti tadi. Kemudian termasuk amalnya ulama salaf ketika ziarah baginda Rasulullah SAW itu, mereka membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, setelah baca ayat itu, kemudian salaf itu membaca sallallahu alaika ya Rasulullah 70 kali. Ketika lurus dengan Rasulullah itu. Ini zaman dulu ketika memungkinkan Anda untuk berhenti. Sekarang ya tetap dibaca itu sallallahu alaika ya Rasulullah 70 kali. Ini kalau Anda bisa mengamalkan ini, baca ayat tadi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhirih, kemudian salawat barusan sallallahu alaihi ya Rasulullah 70 kali, maka Anda akan ada malaikat di langit yang menjawab. Malaikat ngomong begini. Jadi langit mengatakan, "Hei fulan, Allah bersolawat untukmu." Dan Allah berfirman, doamu tidak akan ditolak. Istimewa sekali. Kalau doa kepingin mustajab ya seperti itu caranya.
Jadi baca ayat itu, baca sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah 70 kali, kemudian doalah apapun, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, minta doa sebanyak-banyaknya. Tapi setelah didahului dengan memuji kepada Allah dengan pujian yang seindah mungkin, salawat kepada Rasulullah khususnya salawat Ibrahimiyah, kemudian mintalah kepada Allah. Ketika Anda minta kepada Allah menghadap Nabi, ketika Anda menghadap Nabi berarti membelakangi kiblat. Jangan mau diatur-atur kalau doa menghadap kiblat. Anda doa menghadap kiblat berarti membelakangi Rasulullah SAW. Lebih utama siapa kiblat dibanding Rasulullah SAW? Anda ketika di ziarah Rasulullah SAW, doa tetap menghadap Nabi. Tidak sopan Anda doa menghadap kiblat kemudian membelakangi baginda Rasulullah SAW. Anda doa minta pada Allah dengan menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Anda doa, sampaikan pada Allah, ya Allah, hamba mendengar firman-Mu dan firman-Mu semuanya adalah benar. Itu. Dan sekarang hamba meminta ya Allah, sebagaimana Engkau berjanji untuk mengijabahi siapapun berdoa, hamba meminta ya Allah, maka ijabailah. Silahkan minta apapun. Kemudian juga dianjurkan ketika di sana itu membaca ayat ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Baca ayat ini 1 kali, kemudian astaghfirullah 70 kali. Baca ini. Jadi istighfar 70 kali. Kemudian katakan ya Allah, hamba mendengar firman-Mu dan mentaati perintah-Mu. Itu. Ya Allah, Engkau berfirman bahwa jika seandainya mereka ketika mendolimi dirinya sendiri melakukan maksiat lalu datang itu kepada kekasih-Mu, kepada baginda Rasulullah SAW meminta istighfar dan dimintakan istighfar oleh Nabi Muhammad SAW, maka pasti Allah akan menerima taubat mereka dan merahmati mereka. Karena itu hamba memohon itu ya Allah, dan hamba meminta ini dengan perantara syafaat baginda Rasulullah SAW. Terimalah syafaat baginda Nabi untuk hamba ya Allah lah begitu. Kemudian mintakan juga istighfar untuk sahabat muhajirin, sahabat ansor, seluruh orang-orang yang beriman yang mendahului kita lah begini. Kemudian juga ada kisah yang sangat masyhur di sini dari seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Udbi. Jadi ada ulama tabi'in itu bernama Al-Udbi. Waktu itu beliau sedang ziarah Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada orang Badui. Orang Badui itu kadang-kadang kata-katanya itu menurut kita kurang sopan, tapi bukan dari hati itu. Ya memang kebiasaan kata-katanya begitu, tapi di hatinya bersih. Nggak ada maksud apa-apa. Cuman ya terbiasa dari lingkungannya kata-katanya itu kasar, kalimatnya kadang-kadang kasar lah. Ini suatu ketika Imam Udbi ini seorang pembesar tabi'in itu ziarah baginda Rasulullah SAW, tiba-tiba datang orang Arab Badui mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan membaca ayat tadi itu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kemudian dia meminta ampunan kepada Allah, mengatakan ya Allah, jika Engkau mengampuni hamba, maka yang bahagia kekasihmu baginda Rasulullah SAW, yang pegel, yang jengkel musuhmu setan. Tapi jika Engkau tidak mengampuni hamba ya Allah, yang bersedih nabimu, yang bergembira setan musuhmu. Badui bahasanya begitu. Kalau engkau mengampuni hamba, yang senang nabimu, nabi Anda, nabimu. Yang sumpek setan. Tapi jika engkau tidak mengampuni hamba, Anda membuat sedih kekasih Anda. Gitu. Tapi musuh Anda setan malah bahagia. Dia orang Badui. Kemudian dia membaca qasidah yang sangat masyhur yang sering kita baca, ya khairu man tufinat, aslinya bahasanya dia, ya khairu man tufinat fitur bi adumuhu, wahai orang yang tulangnya dipendem, ditanam di sebaik-baik orang yang dipendem jasadnya ada dalam tanah. Nah, tapi lama salaf lihatnya diganti, bukan fitur bukan tanah. Kenapa? Tanah makam Nabi ini bukan tanah biasa, itu kebun surga. Karena itu salaf lihatnya diganti. Ya khairu man tufinat firraudi a'dumuhu. Tadi karena Badui ya, karena bahasa itu. Bahasanya mungkin kasar, tapi dia dalam hatinya penuh takdim pada Rasul. Tapi kebiasaan lingkungan bahasanya seperti itu. Nah, jadi baca qasidah itu, ya khairu man tufinat fitur bi'adumuhu fataba min tibihin nalqa'u wal akamu nafsi fida'un liqabrin antasakinuhu. Ini juga sama, liqabrin. Kalau salah diganti liraudin. Nafsi fida'un liraudin antasakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu
laulaka ya sayyidi ma khuliqat samsun wala samaun wala qalamu. Itu. Seandainya tidak ada engkau wahai kekasihku, wahai panutanku, maka tidak akan Allah menciptakan langit, tidak akan menciptakan kolam, tidak akan engkau menciptakan matahari. Itu. Kemudian fakun syafi'i ya Rasulullah idza masurtu min jadasi fa inni dhaifukum wa dhaifu muhtaramu. Wahai Rasulullah, jadikanlah pemberi syafaat untukku ketika aku sudah meninggal, karena aku adalah tamumu dan tamu harus dihormati. Gaya badui. Nah, kemudian dia pergi setelah selesai ziarah Rasulullah menuju makam Baqi. Lah ketika dia keluar menuju makam Baqi, Imam Utbi tadi itu yang pembesar tabi tadi sempat tertidur. Ketika tidur mimpi Rasulullah SAW, tidur sejenak, keteliyep gitu, mimpi ketemu Rasulullah SAW dan Rasul mengatakan, Utbi cepat bangun, kejar itu si Arab Badui tadi, kejar, kasih kabar gembira bahwa Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya dan mengabulkan hajat-hajatnya. Nah, begitu. Jadi ketika ziarah ada di sana, manfaatkan sebaik-baiknya. Cerita ini bukan hanya cerita yang disebutkan hanya di kitab-kitab ulama tasawuf, ini juga disebutkan di kitab-kitab tafsir, termasuk Ibnu Katsir yang tafsir menjadi idola mereka, orang-orang yang rodok sesat itu atau sesat gitu. Nah itu. Jadi tafsir Ibnu Katsir disebutkan juga di tafsir-tafsir yang lain juga disebutkan. Ini cerita yang sangat masyhur sekali dari generasi-generasi diriwayatkan oleh para ulama-ulama besar. Nah, kemudian beliau tadi menasihatkan kalau Anda dikasih karunia oleh Allah bisa ziarah Rasulullah SAW, ini nikmat yang sangat besar, Anda wajib sujud syukur, harus sujud syukur, dan jangan lupa untuk minta kepada Allah untuk terus menerus bisa dikaruniai ziarah baginda Rasulullah SAW. Allah yahdina bihidayatihi wa lana billah ويوفقنا للكتاب والاهتداء بحبيبه مصطفى سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويشرح لكم الصدور وييسر لكم الأمور وييسر لنا زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في عافية وسلامة ويرنا وجهه في الدنيا وقبل الآخرة فليغضب لنا وهو راضى عنا من غريبة الامتحان بعد الجود الامتنان يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الضالين من صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.